Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Elsa Fitri, nomor NPM 220010111084. Saya memilih tema hadis tentang ancaman ahli dan ilmu, dan tema hadis faktor yang mempengaruhi pendidikan. Alasannya karena hadis di tema tersebut sangat singkat dan mudah dipahami. Yang pertama, saya akan membacakan dari tema hadis ancaman ahli dan ilmu, yaitu hadis pertama tentang memanah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yuridu bin Abdi Rabbi qala hadatsana Walidu bin Muslimin an ibni Jarin an Abi Musalamin an Khalid bin Zaidin an Uqbata bin Amirin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila rami thumma tarakahu ba'dama alimtuhu fi ni'matu kafaroha. Penjelasan syarahnya, larangan keras melupakan ilmu memanah setelah mempelajarinya. An-Nawawi berkata dalam Sahih Muslim, ini merupakan ancaman keras melupakan keahlian memanah setelah mempelajarinya. Hukumnya sangat makruh bagi yang meninggalkannya tanpa uzur. Al-Munawi berkata dalam Faidul Qadir, barang siapa mengetahui ilmu memanah kemudian ia meninggalkannya, maka ia bukanlah orang yang berakhlak dengan akhlak Islam, bukan termasuk orang yang mengamalkan sunnah Nabi, atau ia tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin, dan tidak termasuk golongan mereka. Adapun orang ini telah masuk golongan mereka kemudian keluar, seolah-olah ia melecehkannya, dan termasuk mengkufuri nikmat yang sangat penting ini. Oleh karena itu, sangat makruh hukumnya disebabkan ancaman yang keras tersebut. Penjelasan yang dapat diambil, memanah bukan termasuk permainan yang sia-sia, bahkan dianjurkan. Mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Kekuatan yang dimaksud adalah melempar atau memanah. Siapa yang berhasil memanah musuh di jalan Allah, maka ia mendapat satu kedudukan di surga atau seolah budak yang dibebaskan. Siapa yang mengetahui cara memanah namun meninggalkannya, maka ia dianggap sebagai orang kufur nikmat atau tidak patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadis kedua tentang mencari ilmu untuk tujuan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibati hadatsana Suraiju bin Nu'mani hadatsana Fulaihun an Abi Tawala Abdillah bin Abdurrahmani bin Ma'maril Ansari an Sa'id bin Yasari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhillahi azza wa jalla la ta'allamahu illa liyusibu bihi arda min dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni lihaha. Penjelasan secara hadis. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu niatnya tidak ikhlas, maka itu maksiat
pelakunya fajir. Walaupun ada manfaat untuk dakwah, orang banyak mengambil manfaat dari dakwahnya, apalagi dakwah sekarang ini tidak sekedar melibatkan orang alim dan muta'alim, tidak hanya melibatkan guru dan murid, tetapi melibatkan banyak pihak. Seluruh bagian punya andil, ada pahala sesuai dengan kadar keterlibatan dia. Wajib semuanya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut, para muslim hendaknya dapat menyeimbangkan antara belajar untuk dunia dan akhirat. Hal ini dimaksud agar luaran dari para muslim tidak hanya mementingkan karirnya, tetapi juga perannya dalam masyarakat. Peran di masyarakat yakni dengan berkontribusi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, menyebarkan agama Islam dengan baik sehingga terjadi keharmonisan di dalam masyarakat. Selanjutnya hadis ketiga tentang ancaman menyembunyikan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa bin Ismaila hadatsana Hammadun akhbarana Ali bin Hakami an To'atin an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an man su'ila an ilmin fakatahu al jamahu wa bilijamin an minarin yaumal qiyamah. Penjelasan secara hadis. Perkataan di dalam hadis di atas, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahui, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh penanya dalam urusan agamanya, namun dia menyembunyikannya dengan tidak menjawab atau dengan menghalangi kitab atau penulisan ilmu, maka dia diberi tali kekang, yaitu di mulutnya diberi kekang atau kendali, karena mulut itu adalah tempat keluarnya ilmu dan perkataan. Tentang kekang dari neraka sebagai balasan baginya karena dia mengendalikan dirinya dengan diam. Pelajaran yang diambil dari hadis tersebut, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, sehingga dan wajib juga menyebarkan ilmunya. Ketika mereka sudah memiliki ilmu, maka amalkanlah ilmu tersebut dengan cara menyampaikan atau menasihati orang lain, dan jika ada yang bertanya, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu atau menyembunyikan ilmu, karena Allah akan menempatkan mereka ke neraka. Yang selanjutnya, tema hadis, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Hadis pertama yaitu faktor pengaruh teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Asamata an Abi Hurdata an Abi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisi solihi wal jalisi saui kama sali sahibil miski wakiril haddadi la ya'dam kamin sahibil miski imma tashtari au tajiduri hahu wakirul haddadi yuhriku badanaka au taubaka au tajidu minhu rihaha khabithah. Penjelasan secara hadis. Hadis ini membimbing kepada umat manusia sebagaimana membentuk kepribadian yang baik, yang merupakan cita-cita dan tujuan dalam Islam. Salah satunya adalah faktor pengaruh dari teman pergaulan atau nilai sosial, di mana seorang hidup
dalam pendidikan teman mempunyai pengaruh yang menentukan dalam membentukkan watak, karakter, atau kepribadian seorang di samping faktor lain. Karena melalui teman inilah manusia sangat mudah dibentuk dan diwarnai pola hidup, pola pikir, dan perilaku. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut: anjuran berteman dengan orang atau anak yang berkepribadian soleh baik dalam agama maupun dalam urusan dunia. Larangan berteman dengan orang yang berkepribadian buruk. Persahabatan mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan baik dan buruknya kepribadian seseorang. Di antaranya ditentukan oleh teman-teman yang ada di sekelilingnya. Anjuran kepada pendidik, pengajar, guru, orang tua, dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak agar memilih teman-teman yang baik buat anak didiknya. Yang selanjutnya hadis yang kedua yaitu pengaruh orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ah hal tuhissuna fiha min jad'a'a summa yaqulu an abi tuntajul bahimatun au yumaji sanihi kama Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludi illa yuladu alal fitrati fa'abawahu alaihi la tabdila li khalqi yuhawidanihi wa yunashiranihi Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fataran nasa dzalika dinil qayyim. Penjelasan secara hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang status fitrah terhadap setiap anak, bahwa status bersih dan Islam baik anak seorang muslim maupun non muslim. Kemudian orang tuanya yang memelihara dan memperkuat keislamannya atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan lain. Orang tua yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut: makna fitrah boleh beragam dan berada di kalangan para pakar pendidikan. Akan tetapi dalam konteks keimanan dan perspektif sunnah, mayoritas ulama memberikan makna agama Islam yang suci lahir dan batin. Pendidikan fitrah anak merupakan amanah dari Tuhan yang secara khusus dipikulkan di atas pundak kedua orang tuanya. Kewajiban pendidikan adalah menjaga kesucian fitrah dari pengaruh pendidikan atau pengaruh pendidikan yang kotor yang ingin mengubah kesucian fitrah tersebut. Aspek pendidikan fitrah sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan karena ia merupakan landasan utama dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.